Aku kira tidak hanya seorang Adi, tapi 2 orang, jawab Gajah Suro. Ya, 2 orang, sambung Meso Jenar hampir berteriak. Dan aku pernah mengenal kedua orang itu. Hampir saja Meso Jenar meloncat menyerbu. Tapi tiba-tiba dilihatnya, Lembu Suro telah mendahuluinya dari arah belakang. Lembu Suro menyambar dari atas kudanya seperti seekor elang yang sedang marah. Geraknya tangkas dan tangguh. Rupanya ia adalah seorang yang ahli bertempur di atas kuda. Pandan Kuning, Bantaran, dan lebih dari 7 orang bertempur bersama-sama melawan 2 orang. Tetapi 2 orang itu ternyata tangguh sekali. Sehingga sampai sekian lama kedua orang itu masih nampak segar dan lincah. Sekarang mereka mendapat bantuan Lembu Suro. Ternyata Lembu Suro juga tidak mengecewakan. Ia bersenjatakan sebuah pedang yang panjang dan besar. Pedang itu di tangannya yang kokoh kuat, hanya seperti setangkai lidi yang berputar-putar dan berkilauan kena cahaya api. Dari jarak yang agak jauh itu terdengar tidak jelas Lembu Suro memberikan aba-aba. Dan sebentar kemudian keadaan segera berubah dengan cepatnya. Pandan Kuning dengan kawan-kawannya segera memotong batas kedua lawannya. Sedang Lembu Suro dengan garangnya menyerang yang seorang dari mereka. Maka segera terjadi 2 lingkaran pertempuran. Lembu Suro melawan seorang, sedang seorang lagi harus melayani Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Anak itu punya otak juga, gumam Gajah Suro. Ia pasti bermaksud membunuh seorang demi seorang. Bukankah ia putra Ki Ageng Suro Dipoyono pula, kata Meso Jenar. Gajah Suro tersenyum, jawabnya. Sayang ia agak bengal. Meso Jenar tidak menjawab, perhatiannya terikat sekali pada pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya. Tapi kemudian ia menjadi agak bingung melihat ketidakwajaran dalam pertempuran itu. Kakang Gajah Suro, katanya. Tidakkah Kakang melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya? Ya, jawab Gajah Suro. Rupa-rupanya ada pertempuran segitiga di daerah ini. Tepat Kakang, kata Meso Jenar. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Biarlah Lembu Suro dan Paman Pandan Kuning melayani lawannya yang rupa-rupanya tidak terlalu membahayakan, jawab Gajah Suro. Marilah kita bersihkan saja yang lain. Baru kita membantu menangkap kedua orang itu, kata Gajah Suro selanjutnya. Sehabis berkata demikian, Gajah Suro mendera kudanya langsung terjun ke dalam kancah pertempuran. Peninggal Gajah Suro, Meso Jenar masih beberapa saat berdiri mengawasi medan. Rupanya Gajah Suro ingin mempergunakan siasat lawan untuk memukul mereka kembali. Pemimpin-pemimpin gerombolan menyerbu itu agaknya telah mengatur siasat dengan cermatnya. Mereka berhasil memancing tokoh-tokoh laskar Banyu Biru untuk berkumpul di dalam satu lingkaran, sedang orang-orangnya akan menjadi agak leluasa untuk menjalankan pengacauan dan pembakaran. Gajah Suro memaklumi siasat itu. Dan ia juga tidak dapat menyalahkan pemimpin-pemimpin laskarnya untuk mengepung pimpinan gerombolan yang tangguh itu. Sebab apabila mereka tidak menghadapi bersama-sama, maka dengan mudahnya mereka akan dibinasakan satu demi satu. Karena itu Gajah Suro berhasrat memecahkan siasat itu dengan merusak barisan laskar gerombolan itu. Dengan demikian pemimpin-pemimpin mereka pasti akan mendatanginya tanpa diminta. Sebab pastilah mereka menyangka bahwa tak seorang pun akan mampu menahan laskar mereka yang mereka perkuat. Meskipun ada laskar lain yang ada di luar perhitungan sehingga terpaksa terjadi pertempuran segitiga. Namun salah satu dari mereka ternyata telah berhasil dengan siasat mereka dan membakar rumah penduduk yang tak berdaya. Sedang di dalam perhitungan mereka, Gajah Suro sendiri akan tetap berada di rumahnya.
untuk menjaga pusaka-pusaka yang disimpannya. Tetapi yang masih belum dapat dipecahkan baik oleh Maesa Jenar maupun Gajah Suro adalah adanya dua laskar yang dalam waktu bersamaan menyerang Banyu Biru. Sedang mereka bertempur pula satu sama lain. Meskipun maksud mereka hampir jelas, yaitu menginginkan pusaka-pusaka Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten. Kecuali itu Maesa Jenar juga sangat tertarik ketangguhan dua orang tokoh gerombolan yang dengan tangkasnya dapat mempertahankan diri dari kepungan Pandan Kuning serta kawan-kawannya. Sementara itu pertempuran berlangsung terus. Dengan hebatnya Laskar Banyu Biru telah berjuang mati-matian untuk mencoba mempertahankan tanah mereka serta seluruh isinya. Dengan munculnya Lembu Suro, keadaan sudah mulai berubah. Lembu Suro ternyata juga merupakan seorang laki-laki yang luar biasa. Pedangnya yang terlalu besar menurut ukuran biasa itu berputar seperti baling-baling yang dengan dahsyatnya selalu melingkari lawannya dengan serangan-serangan maut. Tetapi lawan Lembu Suro pun memiliki kelincahan yang luar biasa. Sayang bahwa jarak mereka gak jauh dari Maesa Jenar. Apalagi prajurit-prajurit yang sedang bertempur itu selalu bergerak-gerak, membayangi pandangannya sehingga ia tidak dapat melihat dengan jelas. Karena tertarik pada kedua orang pemimpin gerombolan yang perkasa itu, Maesa Jenar ingin lebih mendekat lagi. Maka segera ia turun dari kudanya dan mengikatkan kuda itu pada sebatang pohon. Dengan perlahan-lahan ia menerobos medan yang sedang ribut. Ia berjalan mendekati Lembu Suro. Berapa kali Maesa Jenar mendapat serangan dari laskar-laskar gerombolan itu, tapi dengan 1-2 gerakan saja Maesa Jenar telah dapat merobohkan mereka. Di bagian lain, di tengah pertempuran itu tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang riuh rendah. Rupanya Laskar Banyu Biru ketika melihat kepala daerah mereka yang perkasa terjun ke arena, mereka menjadi gembira sekali. Tiba-tiba seolah-olah tubuh mereka masing-masing mendapat tambahan kekuatan yang hebat. Karena itu mereka bersorak-sorak gemuruh, dan bersamaan dengan itu gerak mereka menjadi lebih dahsyat. Sorak-sorai itu segera disambut oleh hampir seluruh Laskar Banyu Biru yang berada di arena itu. Dengan kehadiran Lembu Suro, Gajah Suro, dan Maesa Jenar, segera keadaan medan menjadi berubah. Laskar dari kedua gerombolan yang semula bertempur satu sama lain memusatkan kekuatan mereka untuk menggempur Laskar Banyu Biru. Meskipun demikian, Laskar Banyu Biru kini kekuatannya sudah jauh bertambah. Sejalan dengan itu, lawan Pandan Kuning yang semula bertempur berpasangan dan kemudian harus melawan seorang diri merasakan juga tekanan yang semakin berat. Karena itu, ia bertempur semakin seru serta mengerahkan seluruh tenaganya. Apalagi ketika didengarnya Laskar Banyu Biru bersorak-sorak. Tiba-tiba dari arah lain terdengarlah sebuah suitan nyaring, disusul dengan bunyi suitan pula dari orang yang sedang bertempur melawan Pandan Kuning. Rupanya suitan-suitan itu merupakan tanda-tanda dan perintah. Segera nampaklah beberapa laskar gerombolan berlontaran menyerbu Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Mereka mencoba untuk mengganti kedudukan pemimpinnya yang dengan satu gerakan dahsyat memecahkan kepungan Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Ia melepaskan diri dari pertempuran itu untuk dapat langsung menghadapi Gajah Suro. Maka ketika orang itu telah berdiri di luar lingkaran, Maesa Jenar segera dapat melihatnya dengan jelas. Dan pada saat itu pula rasanya jantung Maesa Jenar menggelegak hebat. Orang yang memimpin gerombolan itu dan yang telah bertempur dengan gagahnya adalah seorang yang bertubuh kekar, berkumis tebal ibu jari, dan di kedua belah tangannya tergenggam dua bilah pisau belati panjang. Lowo ijo, geram Maesa Jenar di antara suara gemeretak giginya yang beradu dengan kerasnya. Maka dengan gerak tanpa sadar, Maesa Jenar melompat lebih dekat lagi untuk mengenali pasangan Lowo Ijo yang sedang bertempur melawan Lembu Suro dengan kekuatan yang seimbang. Orang itu pasti memiliki kekuatan setidak-tidaknya sama dengan Lowo Ijo.
Ketika Mesojenar sudah menjadi semakin dekat dan dapat melihat lawan Lembu Soro itu agak jelas, ia menjadi bertambah terkejut lagi. Orang itu adalah seorang laki-laki tampan dengan sebuah tongkat hitam di tangan kiri yang dipergunakan sebagai perisai. Sedang di tangan kanannya nampak sebilah pedang tipis yang lentur. Sebuah permainan gila-gilaan, desis Mesojenar. Tubuhnya menjadi gemetar menahan deru darahnya yang menggelora seperti gemuruhnya air bah. Dengan tak disangka-sangka, tiba-tiba ia bertemu dengan orang-orang yang menjadi musuh utamanya, terutama Loweju yang sampai 2 kali berhasil melepaskan diri dari Mesojenar. Meskipun demikian, di dalam hati Mesojenar memuji kekuatan daya tahan tubuh Loweju yang besar sekali. Beberapa saat yang lalu ia berhasil mengantam Loweju dengan senjata andalannya, yaitu Sosro Birowo. Tapi sekarang ia melihat Loweju telah segar bugar kembali. Bagaimanapun hebatnya daya pengobatan pasing-singan, namun kalau di dalam tubuh Loweju itu sendiri belum dialasi oleh kekuatan yang hebat, pastilah ia memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dapat sembuh kembali. Tapi sekarang kedua orang itu, Loweju dan Joko Soko, yang sebenarnya merupakan saingan yang hebat sekali, untuk sementara dapat bekerja bersama-sama untuk dapat merampas Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Karena itu tidak ada sesuatu hasrat pun yang bergolak di dalam dada Mesojenar pada saat itu, kecuali membinasakan Loweju dan sekaligus kalau mungkin Joko Soko. Sebab orang-orang yang berciri watak demikian merupakan duri yang selamanya selalu akan menyakiti tubuh masyarakat. Pada saat itu, Joko Soko sedang bertempur mati-matian melawan Lembu Soro. Kekuatan keduanya benar-benar seimbang. Lembu Soro kini sudah turun dari kudanya untuk melawan Joko Soko yang bertempur seolah-olah melilit dan melingkar-lingkar seperti ular. Tetapi dalam pertempuran itu, Joko Soko benar-benar tak mampu mendekati lawannya yang dapat mengurung dirinya dalam lingkaran sambaran pedangnya yang besar itu. Maka untuk sementara Mesojenar dapat melepaskan Joko Soko, syukurlah apabila Lembu Soro berhasil membinasakannya. Tapi tidak-tidaknya pertempuran itu akan berlangsung lama, sehingga ia akan mendapat kesempatan untuk menemaninya bermain-main setelah ia membinasakan Loweju. Mesojenar pada saat itu telah memutuskan untuk tidak memperpanjang waktu. Ia sudah bersedia untuk mempergunakan ilmunya Sosro Birowo dalam pukulannya yang pertama. Ia tidak mau didahului oleh Gajah Soro dengan lebur seketinya untuk membinasakan Loweju. Tapi kembali dadanya terguncang ketika ia sudah hampir melompat ke arah Loweju. Tiba-tiba dari antara laskar yang bertempur itu meloncatlah seorang yang berperawakan tinggi besar, berambut lebat, dengan kumis dan janggut yang lebat pula. Ia bersenjata tombak pendek, dan bersamaan dengan serangannya yang menderu seperti angin ribut itu, terdengar suaranya mengaum dahsyat seperti seekor harimau yang sedang marah. "Kau gila, Loweju," teriaknya. "Jangan mencoba menghalangi aku atau mendahului maksudku." Loweju nampaknya agak terkejut mendengar serangan itu, tapi adalah seorang yang tangkas. Karena itu dengan satu lompatan ia berhasil membebaskan dirinya. Bahkan kemudian terdengarlah suara tertawanya yang menyeramkan. "Kita sama-sama mengail di satu kolam harimau jelek," katanya kemudian. "Apakah salahnya? Tapi akulah yang paling berhak atas keris-keris itu," jawab orang yang tinggi besar itu, yang tidak lain adalah Simorudro muda dari Gunung Tidar. Kembali Loweju tertawa pendek. "Salahmu lah bahwa hak keris-keris itu sampai terlepas dari tanganmu." Simorudro muda itu tidak menjawab, tetapi segera ia melanjutkan serangannya dengan tombak pendeknya yang dinamainya Kyai Kolonada, yang pernah hampir saja dicuri oleh anak buah sepasang uling dari Rowo Pening. Serangan itu datangnya cepat sekali sehingga Loweju tidak sempat mengelak. Segera ia menggerakkan kedua pisau belatinya untuk menangkis serangan Simorudro. Dua kekuatan yang dahsyat saling beradu.
Terdengarlah suara gemerincing nyaring dan bunga api berpencaran di udara. Maeso Jenar tertegun melihat kejadian itu. Segera ia menggunungkan niatnya, dan tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menyaksikan dua tokoh golongan hitam itu mengadu tenaga. Maka segera terjadilah pertempuran yang dahsyat. Kedua-duanya percaya pada kekuatan tubuhnya, sehingga nampaknya mereka berdua segan untuk mengelakkan diri dari benturan-benturan. Kedua tangan Lowo Ijo yang memegang dua bilah pisau belati panjang itu menyambar-nyambar, seolah-olah berdatangan dari segala arah. Sedang Simorudro dengan dahsyatnya pula memutar tombak pendeknya mengarah ke segenap bagian tubuh Lowo Ijo. Kedua orang tokoh hitam itu apabila tidak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap, pastilah mereka akan menghindari pertempuran, sebab mereka telah merasa bahwa kekuatan mereka seimbang. Perkelahian yang semacam itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Beberapa waktu yang lalu Lowo Ijo sudah pernah bertempur melawan Simorudro, tapi tak seorang pun yang dapat mengatasi yang lain. Kemudian setelah beberapa lama mereka berpisah, merendam diri untuk mempersiapkan pertempuran terakhir tahun ini. Tiba-tiba mereka bertemu dalam satu tujuan yang sama, meskipun masing-masing telah mendapat tambahan ilmu yang cukup banyak. Namun ternyata kekuatan mereka masih tetap seimbang. Melihat pertempuran itu, hati Maeso Jenar tergetar juga. Seandainya ia tidak memiliki ilmu sakti Sosro Birowo, mungkin sulit baginya untuk dapat mengalahkan baik Lowo Ijo maupun Simorudro. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya ingin dapat menjatuhkan lawannya dengan segera. Tapi yang agak mengherankan Maeso Jenar, mengapa Simorudro baru saat itu muncul di arena? Apa kerjanya sebelum itu? Padahal saat sebelum ia menyerang Lowo Ijo, laskarnya sudah jauh terdesak oleh laskar Banyu Biru yang merasa mendapat tenaga baru dengan hadirnya Gajah Soro. Di lain bagian dari pertempuran itu nampak Lembu Soro dan Joko Soko bekerja keras untuk dapat menguasai lawannya, tetapi ternyata keduanya pun memiliki kekuatan yang seimbang. Hanya keseimbangan pertempuran di antara laskar-laskar mereka kini telah berubah sama sekali. Laskar Banyu Biru dalam waktu yang dekat pasti akan dapat menguasai keadaan. Apalagi pada saat itu Gajah Soro dan Maeso Jenar ada di dalam barisan laskar Banyu Biru, tanpa ada yang dapat menghalangi gerakan-gerakan mereka. Tapi sementara itu, tiba-tiba agak jauh di ujung desa, Maeso Jenar melihat bayangan yang bergerak-gerak dengan kecepatan yang luar biasa. Gerakan-gerakan mereka jauh lebih cepat dan lincah daripada gerakan-gerakan Simorudro maupun Lowo Ijo. Segera Maeso Jenar tertarik pada bayangan itu, dan untuk sementara ia lupa bahwa ia sedang menonton pertempuran antara dua orang tokoh hitam yang gagah itu. Oleh karena itu ia segera melompat memburu ke arah bayangan yang nampaknya hanya samar-samar dan selalu bergerak-gerak itu. Ketika sudah dekat, barulah ia dapat melihat agak jelas bahwa dalam kepekatan malam yang hanya dapat dicapai samar-samar oleh sinar-sinar api yang masih berkobar-kobar itu, ada dua orang yang sedang bertempur pula. Tapi pertempuran ini sangat mengejutkan hati Maeso Jenar. Kedua orang yang sedang bertempur itu ternyata memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Mereka bergerak-gerak, berputar-putar dan melompat-lompat seperti tubuhnya tidak memiliki berat. Bahkan kadang-kadang kedua orang itu melompat tinggi, berputar di udara, dan kadang-kadang hampir seperti terapung-apung untuk beberapa saat. Tapi kadang-kadang mereka berubah menjadi dua orang yang seolah-olah bertubuh besi yang saling membentur, menghantam dengan kuatnya, seakan-akan mereka bukan manusia-manusia yang tubuhnya terdiri dari daging dan tulang-tulang yang dapat patah. Melihat bayangan yang bertempur dengan hebatnya itu, Maeso Jenar tertegun heran. Pastilah kedua orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu rupanya Gajah Soro melihat pula dua orang yang sedang bertempur itu. Ternyata seperti juga Maeso Jenar, ia pun berusaha untuk mendekat.
Siapakah mereka? Tanya Gajah Suro. Maesha Jenar menggelengkan kepala. Entahlah, jawabnya. Marilah dengan hati-hati kita dekati mereka. Pasti tergolong dalam angkatan yang jauh di atas kita, sambung Gajah Suro. Maesha Jenar tidak menjawab, tapi apa yang dikatakan oleh Gajah Suro itu memang sudah terpikir olehnya. Karena itu segera ia pun menyusup ke sebuah halaman dan dengan mengendap-endap bersama Gajah Suro berusaha untuk mendekati dua orang yang sedang bertempur dengan hebatnya itu. Untuk mendekati tempat pertarungan itu tidaklah sulit bagi Maesha Jenar dan Gajah Suro, sebab mereka bertempur di satu tempat yang sempit tanpa berkisar dari satu titik, yaitu di tengah jalan dusun di ujung desa. Semakin dekat mereka dengan titik pertempuran itu, menjadi semakin jelas pula ketinggian ilmu kedua orang yang bertanding itu. Mereka saling menghantam, menangkap dan membanting lawannya. Tapi demikian salah seorang terlempar ke atas tanah. Demikian ia melenting dan tegak kembali untuk dalam sekejap telah dapat membalas menyerang pula.